Jakarta, 7 Desember 2011. Sore itu, seorang pemuda berusia 22 tahun berjalan dengan langkah pasti menuju depan Istana Merdeka. Ia membawa sebuah jerigen kecil berisi bensin. Tak ada yang mencurigai apa yang akan terjadi beberapa menit kemudian. Sondang Huta Galung, seorang mahasiswa hukum Universitas Bung Karno dan aktivis hak asasi manusia, menyiramkan bensin tersebut ke tubuhnya, lalu menyalakan api. Dalam hitungan detik, tubuhnya dilalap kobaran yang menjulang tinggi. Orang-orang di sekitar berteriak panik. Beberapa mencoba memadamkan api dengan air dan jaket, namun kobaran itu terlalu besar. Tubuh Sondang terbakar hingga 90%. Ia segera dilarikan ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo dengan kondisi yang kritis. Namun, luka bakar yang parah membuat perjuangannya untuk bertahan sia-sia. 3 hari kemudian pada 10 Desember 2011, yang ironisnya bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Sondang menghembuskan nafas terakhirnya. Sondang Huta Galung dikenal sebagai aktivis yang vokal memperjuangkan hak asasi manusia. Ia sering mengikuti demonstrasi menentang ketidakadilan dan korupsi di Indonesia. Sebelum kejadian tragis ini, ia disebut mengalami kekecewaan mendalam terhadap kondisi hukum dan sosial di Indonesia. Tindakan Sondang mengingatkan banyak orang pada peristiwa serupa yang terjadi di Vietnam pada tahun 1963, ketika seorang biksu bernama Thich Quang Duc membakar dirinya sebagai bentuk protes terhadap penindasan rezim. Sama seperti Thich Quang Duc, Sondang menggunakan tubuhnya sebagai pesan terakhir bagi dunia bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam sistem yang ia perjuangkan. Setelah kematiannya, banyak yang bertanya-tanya, apakah ini bentuk protes atau ada alasan lain di baliknya? Keluarga Sondang menolak teori bahwa ia bertindak tanpa alasan. Mereka percaya bahwa Sondang sangat peduli terhadap kondisi bangsa dan ingin menyampaikan pesan yang kuat. Kematian Sondang menjadi sorotan nasional. Ribuan aktivis, mahasiswa, dan masyarakat sipil menghadiri pemakamannya. Prosesi berlangsung dengan penuh haru. Diiringi nyanyian perjuangan dan doa, poster bergambar wajah Sondang dengan tulisan "Keadilan untuk semua" tersebar di berbagai sudut kota. Namun, pemerintah saat itu hanya menyampaikan bela sungkawa tanpa adanya tindakan nyata yang menjawab keresahan Sondang. Tidak ada kebijakan besar yang diubah. Tidak ada reformasi hukum yang dilakukan segera setelah kejadian ini. Kisah Sondang Huta Galung, seorang aktivis yang membakar diri sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan, menjadi inspirasi bagi band Efek Rumah Kaca untuk menciptakan lagu yang mengabadikan perjuangannya. Dengan lirik yang penuh makna dan melodi yang sendu, band indie asal Indonesia ini mengangkat kisah tragis Sondang ke dalam karya mereka, menjadikannya lebih dari sekadar berita yang terlupakan, tetapi sebuah pengingat abadi tentang keberanian dan keputusasaan dalam memperjuangkan perubahan. Lebih dari 1 dekade setelah aksi Sondang, Indonesia kembali dihadapkan pada isu-isu demokrasi yang mengkhawatirkan. Salah satunya adalah revisi UU TNI yang disahkan pada 20 Maret 2025 kemarin. Revisi ini memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil di 14 kementerian dan lembaga tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri dari militer. Banyak pihak mengkhawatirkan revisi ini sebagai langkah mundur menuju duwi fungsi ABRI, di mana militer kembali menguasai ranah sipil seperti era Orde Baru. Kritik terhadap pemerintah semakin tajam, dan protes muncul di berbagai daerah. Namun, hingga kini, suara rakyat seringkali tidak mendapatkan perhatian serius. Aksi Sondang Huta Galung seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua. Ia rela mengorbankan dirinya sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Kini, lebih dari 13 tahun setelah kematiannya, apakah kita sudah lebih baik?
Ataukah kita justru semakin jauh dari cita-cita demokrasi yang diberjuangkan oleh para aktivis seperti Sondang? Jika Sondang masih hidup hari ini, apa yang akan ia katakan tentang kondisi Indonesia? Apakah pengorbanannya sia-sia? Atau justru kita yang tidak cukup mendengar suaranya? Berikan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk menyukai serta membagikan video ini, agar semakin banyak orang yang mengetahui kisah ini. Terima kasih.